dengan saya Yodi Agnesia. Kali ini kita akan membahas soal mengenai teknik integrasi, salah satunya di integral parsial ya. Oke, kita langsung saja ke soal pertama. Soal integral parsial yang pertama ya. Kita punya integral x kali sin 2x dx. Oke, mungkin untuk mengidentifikasi teknik apa yang akan kita gunakan, memang hal pertama yang kita coba itu ya integral substitusi dulu gitu ya. Apakah ini mungkin kita substitusikan gitu? Apakah ini mungkin kita gunakan integral substitusi seperti itu? Nah, seperti sebelumnya, untuk mengecek apakah ini bisa pakai integral substitusi atau tidak, kita cari pasangan dx, kan gitu ya ceritanya. Nah, di sini kita punya dua buah fungsi perkalian fungsi x dengan sin. Nah, jadi ada dua pasangan dx yang mungkin, apakah x dx atau ya sin 2x dx. Nah, mana yang mungkin kita pakai? Nah, dalam hal ini kita integralkan keduanya, ini sama-sama memberikan hasil integral sebenarnya ya. Coba kalau ini integralnya apa? Ya fungsi nanti yang ada pangkat 2-nya gitu kan. Kalau ini kita integralkan ya fungsi yang ada cos ya, cosinus. Nah, yang ada cosinus 2x-nya ya. Kita nggak tahu nih di depannya ada apa gitu. Nah, sekarang coba perhatikan, apakah jadi hasil integral ini adalah calon U. Nah, calon U ini adalah kalau ngecek ya, kita mencek pakai metode atau teknik integral substitusi. Nah, jadi ini adalah calon U kita, hasil integralnya ini. Nah, sekarang coba perhatikan, apakah calon U ini ada pada fungsi ini? Nah, sangat terlihat keduanya nggak ada gitu. Nah, otomatis nggak mungkin kita gunakan substitusi di sini seperti itu. Jadi apalagi nih teknik yang lain? Nah, muncullah di sini ada yang namanya teknik integral parsial. Nah, kalau integral parsial tentunya kita punya formula khusus ya. U dv sama dengan UV ya, UV dikurang V du. Jadi bentuk integral yang kita punya itu harus kita kelompokkan sebagai dua buah perkalian fungsi U dengan dv. Maka di sini tugas kita adalah mencari siapa yang akan kita jadikan U dan siapa yang akan kita misalkan sebagai dv. Nah, kalau integral parsial seperti itu, dia nggak hanya U di sini kerjanya, ada fungsi lain ya, yaitu fungsi V. Oke. Nah, kita mulai dari mana? Nah, tentukanlah fungsi U dan dv-nya ya. Oke. Pertama, kita misalkan dulu U-nya siapa? Untuk memisalkan U ini, kita perlu untuk menentukan U dan dv di sini, kita perlu melihat nanti ujung integral yang ini. Nah, kita harus mengusahakan supaya bentuk integral yang kedua ini mudah untuk dikerjakan atau mungkin untuk dikerjakan gitu. Ya, yang paling gampang untuk dikerjakan. Berarti di sini hasil integral dari dv dan turunan dari du itu harus bisa dikerjakan lagi. Nah, jadi di sini kan kita punya dua opsi ya. Kita bisa ambil di sini U-nya itu ya, ini sebenarnya cara berpikir yang saya ajarkan yang saya sampaikan di sini ya. Kalau mau ngerjain soalnya secara langsung sih ya sebentar gitu. Kita bisa pilih ini gitu. Tapi gimana cara berpikirnya, itu yang ingin saya sampaikan. Nah, di sini coba perhatikan. Kalau misalnya jadi ada dua opsi nih. Opsi pemisalan U dan dv. Nah, opsi pertama, kalau misalnya U-nya itu adalah X dan ini yang coba yang lain dulu lah, jangan X kita ambil. Yang ini dulu. Coba opsi pertamanya itu U-nya adalah sin 2X. Kemudian karena ini dv ya,
dv-nya itu adalah sisanya, yaitu x dx. Nah, misal apa, kita cek dulu kedua opsi ini. Nah, untuk u itu kita turunkan, du adalah, nah turunan dari sin apa? Cos 2x. Turunan dari 2x ya 2, maka 2 nya kita taruh di depan. Nah, sekarang dv ini nanti akan kita integralkan supaya muncul v. Integral dari x setengah x kuadrat ya plus c. Nah, jadi di sini nanti hasil-hasil ini akan kita ganti ke formula parsial ini. Jadi nanti ya kita yang paling gampang itu cek aja bentuk terakhirnya dulu. Bentuk terakhir apa? VDU ya, VDU. Nah, apa kira-kira VDU-nya nanti? VDU kita, V kita ini setengah X kuadrat gitu ya. DU kita apa? Ini 2 cos 2X dx. Sorry, dx-nya ketinggalan. Nah, coba perhatikan. Ini muncul lagi fungsi baru. Apa fungsi yang perkalian X kuadrat dengan cos X, cos 2X. Nah, ini kan mesti pakai apa? Parsial lagi gitu. Jadi ini enggak mudah gitu ya. Nah, sekarang coba kita cek lagi opsi yang kedua. Jadi kalau misalnya menemukan seperti ini ya berarti cek lagi opsi kedua. Jadi ini coba-coba sebenarnya ya. Opsi pemisalan yang lain ya, yang kedua itu adalah kalau misalnya kita pilih yang sebagai X itu yang ini. Sorry, yang sebagai U itu adalah X. Dan yang sebagai dv itu adalah sisanya. Nah, sin 2x dx. Nah, sekarang untuk untuk u itu kita turunkan. Apa hasilnya? Ya, dx, 1 dx. Untuk v itu kita integralkan. Apa hasilnya? V. Nah, integral sin 2x. Nah, ingat yang ada aturan bakunya itu sin x aja. Nah, berarti kan di sini sebenarnya anggap aja ini adalah sebuah variabel gitu kan? Variabel baru. Ya. Variabel baru berarti di sini kita mesti u misalnya. Berarti kan du-nya adalah 2 dx. Nah, maka integral ini adalah setengah cos 2x plus c. Ada negatifnya ya, kalau sinus itu integralnya negatif cos. Nah, sekarang coba kita cek apakah integral VDU-nya itu sudah gampang atau sudah mudah dikerjakan. Nah, min setengah cos 2x. Nah, du-nya apa? Du-nya dx. Nah, ternyata bentuk integral VDU ini adalah fungsi trigono. Integral trigono ini bisa dikerjakan. Nah, berarti pilihan u dan dv kita jatuh pada opsi yang kedua ini. Nah, gitu. Bu, apakah harus nih kita coba-coba semuanya, Bu? Gitu. Nah, sebenarnya untuk sampai ke pilihan yang tepat, ya kita mesti coba-coba gitu. Tapi seiring berjalannya waktu gitu ya, ketika kalian udah sering latihan, udah sering udah terbiasa gitu melihat ini siapa yang cocok nih gitu, kalian akan gampang untuk mencari akan lebih cepat untuk menentukan, gak perlu dicoba semuanya gitu. Oke, jadi caranya dulu saya sampaikan, nanti silakan kalian latih terus sehingga nanti kalian nggak perlu lagi nyoba-nyoba semua kemungkinan gitu. Oke, sekarang kita lanjutkan ya pembahasan soalnya. Saya tuliskan lagi di sini ya, kita coba di sini. Jadi integral x ya. Jadi kita dalam hal ini akan pakai yang ini ya. Nah, ini. Jadi kalian perhatikanlah di sini. Yang ini yang kita gunakan ke sini ya. Jadi integral x, atau kita bisa tulis dulu u dv itu adalah u kali v kurang integral v du. Ini adalah formula parsial. Nah, di sini u kita siapa? U kita adalah x tadi kan. Ini soalnya aja sebenarnya, kita tulis ulang lagi, sin 2x dx. Nah, oke, sekarang baru disubstitusi semua fungsi-fungsi ini. U adalah x, kemudian v adalah yang ini ya, min setengah cos 2x. Jadi
minnya bisa kita taruh depan, min setengah X cos 2X kali V, udah kali V dikurang integral V du. Nah ini dia lagi integral V du, berarti kan ada min setengahnya lagi kan, min setengah cos 2X du sama dengan dx kan, ya udah ini dx. Nah saya agak geser ke kanan dikit, ke kiri dikit. Jadi ini yang kita dapat peroleh adalah negatif X per 2 cos 2X dikurang, ditambah ya, jadinya ini setengah dari integral cos 2X dx. Ini agak delay ya ininya pennya, aduh. Di sini kita punya X per 2 cos 2X tambah setengah. Nah integral cos 2X apa? Setengah sin 2X plus C. Jadi di sini kita peroleh min X per 2 kemudian cos 2X tambah 1/4 sin 2X plus C. Oke, untuk soal yang selanjutnya ya, sebentar dulu ya. Oke, kita lanjutkan ke soal integral parsial yang kedua. Nah, di sini kita langsung pilih aja ya siapa yang akan jadi U, siapa yang akan jadi dV. Oke, saya tuliskan pembahasan siapa U dan dV-nya di sini ya. U-nya siapa, dV-nya siapa. Nah, kalau kalian punya dalam suatu fungsi itu, ya gini ya, sebenarnya kita harus terstruktur sebenarnya. Ini karena berhubung ya udah ini kita akan mengerjakannya dengan parsial sebenarnya. Tapi anggap kalau misalnya ini nggak ada gitu. Jadi kalau nggak ada perintah kerjakan dengan parsial, atau ini ditutup gitu ya, ini ditutup semuanya. Lalu dikasih kita bentuk integral ini pakai apa ya kira-kira, seperti itu. Nah, itu balik lagi kita harus memisalkan. Coba perhatikan tanpa harus berlama-lama gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian misalkan ini sebagai U, nanti turunannya adalah 3T pangkat 2. Nah, 3T pangkat 2 dt. Gak ada 3T kuadrat di sini. Nah, maka ini nggak mungkin kita jadikan sebagai U. Nah, ini pemisalan ya sebenarnya duluan, apa yang kita cek. Nah kalau ini U gimana? Ya kalau ini U berarti kita akan punya ya, kalau ln turunannya apa? 1/x. Nah 1/x dx misalnya. Ada nggak? Kita pakai T ya. Nah ada nggak seperti dt di sini di fungsi ini? Nggak ada. Berarti ini nggak bisa pakai substitusi. Nah haruslah kita pakai parsial. Nah, sekarang untuk parsial kita harus memilih U dan dV. Oke. Nah, coba perhatikan. Untuk U itu akan kita turunkan dan untuk V itu akan kita integralkan. Nah, maka kalau kalian punya fungsi ln di sini, ln itu hanya punya turunan. Dia nggak bisa kita integralkan. Maka dari itu, kalau dia tidak bisa diintegralkan, maka dia tidak akan pernah menjadi dV gitu. Maka haruslah dia U. Nah, sisanya adalah dV. Maka ini ln T turunannya adalah seperti dt. Nah, untuk dV-nya siapa? Ya, dV-nya adalah ini sisanya T pangkat 3 dt. Jangan lupa diintegralkan, maka kita akan dapatkan integralnya 1/4 T pangkat 4 plus C. Nah, karena sudah dapat ini, kita bisa langsung gunakan ini sebagai saya tulis ulang lagi ya, ini terlalu menjorok. Jadi saya tulis di sini integral T pangkat 3 ln T dt. Nah, ingat tadi ini adalah U dV ya. Itu kita bisa tentukan menggunakan UV gitu ya. Dikurang integral V du.
Nah, kan ini kan rumus umumnya tadi. Nah, sekarang U-nya apa? U-nya adalah ln T. V-nya adalah, V-nya yang ini, 1/4 T pangkat 4 dikurang integral V du. 1/4 T pangkat 4 du. Du-nya adalah seperti dt. Nah, sederhanakan bentuk ini. 1/4, karena koefisien kita majukan dulu, sama T pangkat 4 ln T. Kemudian 1/4 yang ini kita keluarkan juga, T pangkat 4 dibagi dengan T aja, sisalah T pangkat 3 dt. Nah, kemudian ini nggak perlu diapa-apakan ya, nggak bisa disederhanakan lagi. Nah, yang ini yang kita kerjakan, integral T pangkat 3 berapa? 1/4 T pangkat 4 plus C. Maka kita memperoleh integralnya adalah 1/4 T pangkat 4 ln T dikurang 1/16 T pangkat 4 tambah C, gitu ya. Oke, lanjut soal integral parsial nomor 3. Nah, sebenarnya kalau untuk di kelas ya, itu soal bab 7-nya itu sebenarnya kan seperti ini, x kuadrat dx. Sebenarnya ini saya salah tulis ya, ini tuh harusnya kalau saya pengennya sebenarnya seperti ini fungsinya ya, cuman ya itu pas mengetik soalnya x kuadrat yang tertulis gitu. Makanya kalau fungsinya seperti ini, kita bisa menggunakan teknik substitusi di sini. Kita nggak pakai parsial ya. Jadi di sini kita menggunakan teknik integral substitusi aja udah selesai dia. Substitusi ya, karena ini bisa kita jadikan U, turunannya adalah x dx nanti kan, ada x dx nya. Nah, kalau ini, kenapa ini nggak bisa kita pakai substitusi? Nah, coba perhatikan, kalau misalnya kamu ambil U-nya itu adalah 2x, apa DU-nya? DU-nya adalah 2 dx. Nah, ada nggak 2 dx di sini? Yang ada itu ini kan, x dx. Nah, berarti untuk pemisahan U sama dengan 2x itu nggak bisa. Nah, gimana kalau misalnya U-nya adalah yang x ini? Ya, DU-nya adalah dx. Ada nggak dx? Ya, ada dx. Terus yang ini mau dikemanain? Ya, Bu, ini kan bisa ditulis 2du, Bu. Ya, akan sama aja nanti. Jadinya U, pangkat 2u. Sama aja kan? Jadi nggak menyelesaikan masalah. Nah, makanya di sini substitusi itu nggak mempan atau nggak bisa. Maka muncullah, atau kita bisa cek pakai integral parsial. Nah, untuk menggunakan integral parsial, kita selalu memilih U dan dv. Nah, untuk U dan dv, ingat tadi yang gampangnya itu, kalau misalnya ln kan, kalau fungsinya ln, ya kita langsung pilih ln itu sebagai U. Kalau fungsinya bukan ln gimana? Nah, ini kata kuncinya, integral V du. Nah, ingat lagi ya, bahwa integral U V dv adalah UV dikurang V du. Nah, bentuk yang di sini nanti patokan kita harus apa? Dia gampang untuk dikerjakan. Nah, makanya dalam memilih dv atau U, coba cek integral dari dv yang kalian pilih itu. Misal di sini kita ambillah dv-nya adalah x dx. U-nya berarti pangkat 2x. Nah, nanti kalau kalian butuh du dan v kan? Ya, v-nya sih gampang, setengah kuadrat di sini. Kalau du-nya ya, du-nya nanti ya 2 pangkat x. Berarti 2 pangkat 2x ya. Nah, berarti di sini v dan du-nya akan menjadi perkalian ini dengan ini. Makin susah, harus pakai parsial lagi kan. Nah, coba cek yang lain yang lebih gampang. Kita ganti ya, kita cek. Berarti di sini U-nya adalah x, dv-nya adalah pangkat 2x. Maka v-nya, nah ini integralnya setengah pangkat 2x. Ya, ini teknik pengintegralannya ya. Ini ada x. Ini ya pakai substitusi ya, dalam hal ini kita misalkan 2 dx itu adalah variabel baru gitu ya, turunannya adalah setengahnya ya.
bukan turunannya, dx nya ini nanti kita ganti ke d variabel lain, itu adalah setengah dari d variabel lain gitu. Nah, coba kalian eksplorasi sendiri. Nah, ini turunannya adalah dx. Oke, sekarang kita coba integral x e pangkat 2x dx itu adalah u nya x, v nya setengah e pangkat 2x ya, plus c itu boleh, itu boleh enggak ya, karena ujung-ujungnya nanti terakhir kita akan plus c kan. Nah, ini integral v du nya dx setengah ya, maju ke depan x2 e pangkat 2x, ini setengahnya boleh keluar dari integral 2x dx. Nah, ini coba, ini kan balik lagi integral yang ini ya kan, yaitu setengah e pangkat 2x tambah c. Maka akhirnya kita memperoleh setengah, atau kita bisa keluarkan e pangkat 2x dan setengahnya, jadi kita punya x dikurang setengah plus c, seperti itu ya. Oke, selesai pembahasan mengenai integral parsial. Semoga bisa membantu ya. Kalau masih ada pertanyaan silahkan ditanyakan, bisa di kolom komentar ataupun bagi mahasiswa di grup, atau boleh tanya langsung ke saya ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.